kepercayaan kepada publik. Setidaknya ada 10 poin mengapa orang atau suatu profesi mendapat kepercayaan publik. Yang pertama karena profesional atau ahli. Yang kedua karena cerdas, kreatif atau inovatif. Yang ketiga bermoral karena basisnya pada kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian yang selanjutnya adalah dinamis. Jadi bisa modern atau mengikuti perubahan atau perkembangan. Yang selanjutnya juga menunjukkan adanya inisiatif anti korupsi. Yang dikerjakan juga transparan, terukur, akuntabel. Akuntabilitasnya bisa secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Serta selalu berbasis pada data, pelayanan yang prima, yang informatif, dan mudah diakses, serta kualitasnya bisa dikatakan cepat, tepat, dan akurat. Nah, tentu apa yang dikatakan tadi poin-poin di atas, bagaimana menyelesaikan akar masalah ketidakpercayaan yang begitu kompleks. Nah, maka harus dilakukan secara simultan juga. Perlu adanya edukasi untuk membangun sumber daya manusia sebagai aset utama agar bisa menjadi profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Membangun sistem-sistem yang mendukung anti korupsi, anti narkoba, anti konflik yang berbasis primordialisme, dan banyak hal. Kemudian juga membranding, mengapresiasi sumber daya manusia yang bisa dijadikan role model. Membangun kemitraan dengan para stakeholder menjadi soft power dan smart power. Pemimpin dengan kepemimpinannya ini harus juga transformatif, yaitu berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, dan ancaman di masa kini, dan mampu menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya juga bagaimana terus mereformasi birokrasi secara kultural, instrumental, dan struktural. Tentu dimulai dari ketercerahan. Ketercerahan iman, ketercerahan pribadi, ketercerahan institusi. Membangun birokrasi yang rasional. Nah, ini yang tentu karena berbasis kompetensi dan menghilangkan model-model pendekatan yang impersonal, yang personal, tetapi membangun pendekatan yang impersonal. Kemudian mengembangkan dalam pilot project sebagai percontohan dan menegakkan hukum yang berani tebang habis, bukan tebang pilih. Nah, di sini tentu kan apa saja dikatakan bahwa kehilangan bondo kuwi kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa iku agi kehilangan separuh, kehilangan kepercayaan iku kehilangan sak kabehane. Kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa baru kehilangan setengahnya. Kehilangan kepercayaan adalah kehilangan segala-galanya. Nah, maka memang perlu ada kejujuran, ada suatu pemikiran yang cerdas, kreatif, bermoral, visioner, proaktif, inspiring, motivatif, dan juga problem solving. Nah, konteks ini memang harus kita terus kembangkan karena kepercayaan ini menjadi bagian yang sangat penting bagi suatu institusi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tentu juga harus dikerjakan dengan jujur dan tulus hati karena ini menjadi suatu kecintaan agar jangan ada salah persepsi, disinformasi, fitnah, saling adu domba, saling menyalahkan atau mencari kesalahan. Jangan ada juga saling menghakimi, jangan merusak merusak solidaritas sosial. Nah, ini semua harus dilakukan. Bagaimana ini semua bisa terwujud? Nah, disinilah tadi poin-poin di atas sudah disampaikan. Karena kepercayaan ini perlu dibangun dari ketulusan hati, kecintaan, kebanggaan, profesionalisme, proaktif, dan problem solving.